Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Nina Yuniar Alilisa, Maidatul Pratiwi, dan Yayu Azhari akan menjelaskan tentang pengeluaran penduduk di Madura. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang pengeluaran penduduk Madura yang berdasarkan dengan rupiah. Pengeluaran penduduk disebabkan karena konsumsi atas barang dan jasa. Konsumsi adalah kegiatan yang memanfaatkan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari demi menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Konsumsi penduduk dipengaruhi antara faktor ekonomi, yaitu faktor utama yang menyebabkan masyarakat itu banyak mengkonsumsi atas barang dan jasa. Kemudian faktor demografi dan faktor yang lain. Kemudian faktor ekonomi dipengaruhi antara lain yaitu pendapatan, tingkat suku bunga, dan kekayaan. Kemudian untuk faktor demografi dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan komposisi penduduk, di mana faktor demografi itu berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Jika tempat wilayah tersebut banyak penduduknya, otomatis barang dan jasa atau kebutuhan masyarakat akan lebih meningkat. Nah, di sini itu lebih meningkatnya atas barang dan jasa, harga barang dan jasa. Sedangkan faktor lain yang dipengaruhi biasanya itu dipengaruhi oleh adat istiadat dan gaya hidup seseorang. Nah, untuk adat istiadat ini biasanya terpengaruh oleh budaya asing sehingga masyarakat lebih condong meniru ke kebiasaan tersebut, sehingga konsumsi dari masyarakat tersebut akan lebih meningkat. Pada umumnya, konsumsi penduduk dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin tinggi pula konsumsi yang mereka keluarkan. Bisa diartikan bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya, sehingga biasa dikatakan bahwa pola konsumsi menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga atau keluarga. Nah, di sini sebagai contoh, jika seseorang tidak memiliki pendapatan yang cukup banyak, maka seseorang tersebut akan menyesuaikan pengeluaran barang dan jasanya sehingga tidak banyak memerlukan pengeluaran ataupun pemasukan yang banyak karena menyesuaikan dengan pendapatannya. Berbalik dengan yang memiliki pendapatan yang tinggi, otomatis mereka akan memerlukan barang dan jasa yang lebih karena dengan faktor pendapatan yang lebih. Kemudian faktor rata-rata pengeluaran masyarakat menurut komoditas yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menurut makanan, di mana pengelompokan pengeluaran berdasarkan makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Yang kedua bukan makanan, di mana pengelompokan pengukuran berdasarkan konsumsi bukan makanan, seperti halnya pemakaian atas barang dan jasa. Nah, untuk yang makanan di sini contohnya seperti beras, minyak, atau kebutuhan-kebutuhan lain, kebutuhan pokok yang banyak diperlukan oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ini yang bukan makanan, yaitu pemakaian barang atas barang dan jasa. Nah, di sini itu seperti baju ataupun jasa seperti jasa guru untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka, seperti itu. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengeluaran penduduk Kabupaten Bangkalan. Struktur konsumsi masyarakat Bangkalan banyak didominasi oleh pengeluaran makanan. Berarti masyarakat Bangkalan lebih mengedepankan pemenuhan makanan untuk sehari-hari meskipun pengeluaran jumlah makanan mengalami kenaikan hampir sama dengan makanan. Di situ bisa dilihat di PPT. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas
teratas dan kelompok pengeluaran rupiah pada tahun 2019 di Kabupaten Bangkalan. Yang mana di situ kelompok pengeluaran dibagi menjadi 3. Yang pertama 40% terbawah, yang kedua itu 40% tengah, dan yang ketiga 20% teratas. Kelompok komoditasnya sendiri di situ ada 20. Yang pertama yaitu padi-padian, yang kedua umbi-umbian, yang ketiga ikan atau udang atau cumi atau kerang, dan yang keempat daging, yang kelima telur dan susu, yang keenam sayur-sayuran, dan yang ketujuh kacang-kacangan, dan yang kedelapan buah-buahan, dan yang kesembilan minyak dan kelapa, bahan minuman, bumbu-bumbuhan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman, rokok dan tembakau, perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, atlas kaki dan tutup kepala, barang tahan lama, pajak, pungutan dan asuransi, keperluan peserta dan acara atau kenduri. Bisa dilihat sendiri di PPT yang mana jumlah dari kelompok pengeluarannya. Dan yang kedua yaitu pengeluaran penduduk di Kabupaten Sampang. Struktur konsumsi masyarakat Sampang banyak didominasi oleh pengeluaran makanan, hampir sama dengan pada Kabupaten Bangkalan. Berarti masyarakat Sampang lebih mengedepankan pemenuhan makanan untuk sehari-hari. Pengeluaran bukan makanan juga bertambah, tetapi tidak setinggi Kabupaten Bangkalan. Di situ juga dikelompokkan menjadi 3 untuk kelompok pengeluarannya. Yang pertama itu 40% terbawah, dan yang kedua 40% tengah, dan yang ketiga 20% teratas. Dan di situ juga ada total rata-rata pengeluaran untuk kelompok komoditasnya itu juga ada 20, sama dengan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Dan untuk jumlahnya bisa dilihat sendiri yang ada di PPT. Saya Sari akan menjelaskan tentang rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok kombinatis dan kelompok pengeluaran rupiah 2020. Tepatnya yaitu Kabupaten Pamekasan. Struktur komisi di masyarakat Pamekasan banyak didominasi oleh pengeluaran makanan. Berarti masyarakat Pamekasan lebih mengedepankan pemenuhan makanan untuk sehari-hari. Pengeluaran bukan makanan hampir sama dengan makanan yang menunjukkan rata-rata di angka 2.936.000. Kabupaten Sumeneb yaitu struktur komisi masyarakat Sumeneb banyak didominasi oleh pengeluaran makanan yang cukup tinggi dari kabupaten yang lain. Berarti masyarakat Sumeneb itu lebih mengedepankan pemenuhan makanan untuk sehari-hari. Pengeluaran jumlah bukan makanan juga cukup meningkatkan sama halnya dengan kabupaten lain.